Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat gitu pada selamat pendengar setianya Maros FM di manapun Anda berada. Sore hari ini alhamdulillah wa syukrillah ya, kembali bareng saya Ibet nih akan menemani Anda pendengar Maros FM ya. Insyaallah alhamdulillah pendengar Maros FM, hari ini kita akan bersama-sama di paket acara Bincang-Bincang Ramadan. Oke, dan pendengar Maros FM, ya, di Bincang-Bincang Ramadan kali ini, ya, kita masih bersama dengan Basnas Maros ya. Oke, dan alhamdulillah narasumber kita beliau hari ini yaitu Ustaz Dr. Ansar Taufik MSc. Ini sudah tidak asing lagi untuk warga Kabupaten Maros pastinya ya. Oke, di mana-mana pasti pendengar mungkin sudah mendengarkan tausiah atau ceramah beliau di mimbar-mimbar atau di mana ya, di acara-acara. Alhamdulillah hari ini menjadi spesial pastinya untuk Maros FM karena beliau yang akan mengisi bincang-bincang Ramadan untuk hari ini. Oke, di hari Jumat pendengar Maros FM ya, sekarang tanggal 14 April 2023. Sekarang bertepatan dengan 23 Ramadan 1444 Hijriah. Oke, baik, langsung saja pendengar Maros FM, kita sapa dulu Pak Ustaznya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, seperti suaranya yang nyaring, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, di Bincang-Bincang Ramadan hari ini Ustaz, itu saya lihat temanya ada terkait edukasi Ramadan terhadap pribadi. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menyapa lebih awal untuk barakahnya pertemuan kita kepada pemirsa setia Maros FM, insyaallah yang hadir, yang sementara live suara ini dengan Ustaz Ansar Taufik, yang biasa juga jemaah sebut dengan Ustaz Kakak Ansarku. Kakak Ansar, Masya Allah. Subhanallah. Oke, Kakak Ansarku. Iya, itu mungkin di jamaahnya Pak Ustaz ya. Bisa mungkin ditularkan ke pendengar Maros FM ya. Insya Allah. Oke, Ustazku, hari ini itu bincang-bincangnya edukasi Ramadan terhadap pribadi. Ya, terkait edukasi Ramadan terhadap pribadi ini, mungkin bisa ada pengantar dulu Ustaz untuk pendengar kita di sore hari ini. Ya. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh host kita yang paling gagah tentang puasa Ramadan kita hari ini, tanggal 23 Ramadan. Sebentar lagi insyaallah Ramadan akan pergi meninggalkan kita semua. Ada hal yang mungkin menjadi catatan penting bagi kita semua yang mendengarkan siaran yang sementara live ini, terkait dengan waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu cepat, dan waktu yang tak akan pernah bisa kembali lagi. Ramadan di depan mata, sebentar lagi akan berangkat untuk selama-lamanya. Semoga kita dipertemukan insyaallah Ramadan yang akan datang. Amin, di amin. masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tema yang kita diskusikan, yang kita bincangkan, edukasi Ramadan terhadap pribadi. Secara umum, edukasi Ramadan ini mengajarkan kita semua untuk semakin bergairah beribadah. Di samping Ramadan ini menjadi salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, di mana Nabi sampaikan bahwa bunyal Islam ala hamzin, Islam itu dibangun atas 5 perkara, 5 pondasi. Yang pertama, Islam itu dibangun atas pondasi yang disebut dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua yakni melaksanakan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat zaumu Ramadan, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang kelima hijjul bait man istata' minkum, melaksanakan haji dalam kurung yang mampu secara harta fisik untuk melaksanakan kewajiban ini. Fokus terhadap edukasi Ramadan ini sebenarnya secara khusus lagi tentu bukan hanya keimanan kita yang akan kita tingkatkan, karena secara umum Ramadan ini memberikan pelajaran penting, makna tentang kehidupan dan sosial kemasyarakatan di mana kita berada, di mana kita tahu bersama dengan Ramadan ini menjadi kewajiban bagi semua umat Islam, khususnya mereka yang sudah balik untuk menjalankannya. Dan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan ibadah puasa, di mana ketentuan itu yang awalnya sebelum Ramadan halal bagi kita untuk makan, minum setelah subuh hari sampai menjelang maghrib. Tapi dengan ketentuan Ramadan ini yang tadinya sifatnya halal baik makan dan minum, itu dilarang untuk sementara dengan diawali menahan ketika imsak sudah diketahui dan nanti akan berbuka pada saat menjelang maghrib ditandai dengan bedug yang biasa kita dengarkan. Nah, apa pelajaran penting dari semua itu? Tiada lain dan tidak bukan ingin mengajarkan kepada semua kita ini, khususnya umat Nabiullah Muhammad SAW, untuk mampu menahan diri ini, bukan saja hanya menahan dari makan dan minum, tetapi tentu segala aspek-aspek kehidupan ini pun bisa menjadi pembelajaran secara khusus bagi kita untuk menahan diri. Apa contohnya? Contohnya sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang bukan hak kita, kita sudah terbiasa dan diajarkan dengan Ramadan. Kalau itu bukan hak kita, ya kita jangan pernah mengambil, karena sesuatu yang bukan hak jika kita ambil maka tentu itu adalah pelanggaran. Dan Ramadan mengajarkan itu semua. Bukan hanya makan dan minum yang dilarang, tetapi berucap kata yang kurang pantas, yang tidak enak, yang mungkin melukai perasaannya orang lain, itu juga mesti kita hati-hati. Bagi kita ini mudah minta maaf, tapi istilahnya orang Bugis Makassar, tega mutaru pakasyaku, mudah dan gampang itu minta maaf guys. Tapi mengembalikan perasaan yang terlanjur ini engkau sakiti, itu berat. Nah, Ramadan ini secara umum sebenarnya mengajarkan kita untuk mampu menahan diri, untuk mampu menjaga lisan ini, untuk mampu menjaga sikap ini, supaya tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, kita semakin bertakwa insya Allah. Oke, luar biasa pendengar Moros FM. Itu tadi pengantar terkait edukasi Ramadan ya terhadap pribadi yang sudah dipaparkan oleh Ustazku ya. Lebih bagusnya saya lebih tertarik juga sebutnya Ustazku. Bapak Dr. Ansar Taufik untuk tema hari ini. Dan tentunya kami juga membuka layanan WhatsApp untuk Anda mungkin yang ingin bertanya kepada Ustazku ya terkait mungkin edukasi Ramadan terhadap pribadi atau mungkin yang lainnya juga bisa ya. Silakan di layanan WhatsApp di 0853 4199 7661. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz ya terkait apa yang dibincang-bincangkan hari ini atau terkait Islam mungkin ya secara umum, silakan di 0853 4199 7661 ya.
Ustaz, terkait edukasi Ramadan, jadi seperti yang sudah tadi dipaparkan bahwa Ramadan ini mengajarkan kita itu dari semua aspek ya, bukan cuma menahan makan dan minum, tapi lebih daripada itu. Mungkin Pak Ustaz, kalau kita di luaran sana ya, di masyarakat kita itu biasanya pada saat memasuki Ramadan itu semangat untuk berramadan itu luar biasa, Ustaz. Ya, betul. Iya, di awal-awal mungkin dari satu Ramadan sampai pertengahan lah ya, mungkin semangatnya luar biasa, semangat 45. Ya. Tapi mungkin setelah itu mulai berkurang ya, Ustaz. Ya. Mungkin apa yang menyebabkan hal demikian terhadap masyarakat pada umumnya, Ustaz? Ya, betul. Sana. Ya. Memang menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat kita. Di awal Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, masjid-masjid yang ada di kompleks, di kampung, di daerah kita masing-masing, mulai dari masjid jami sampai musalla, Alhamdulillah, jemaahnya luar biasa penuh, Alhamdulillah. Tapi seiring dengan waktu, malam pertama bergeser, lompat di malam ke-7, bergeser lompat ke malam 14. Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin jawabannya pemirsa tahu lah, karena itu ada di depan kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Mungkin sederhana kita jawab, kita tidak memahami arti keberkahan dengan bulan suci Ramadan ini. Akhirnya Ramadan kelak akan pergi. Orang yang rajin beribadah, bukan hanya di siang harinya berpuasa, di siang harinya membaca Al-Quran, dilanjutkan malam, dan sholat lail terjaga di saat malam, yakinlah bahwa mereka akan menangis. Ada orang yang menangis terseduh-seduh dengan tarwih terakhir, seolah-olah ia berkata, jangan engkau pergi wahai Ramadan, karena semangat beribadahku ketika Ramadan tiba itu sangat luar biasa. Ingat tidak pemirsa lagunya Maher Zain? Iya. Apalagi teksnya lagunya Maher Zain ini yang membuat hati ini tercabi-cabi. Di mana lirikan lagunya itu ada yang mengatakan, Ramadan, Ramadan, jangan engkau pergi untuk selama-lamanya. Itu kalimat kiasan sebenarnya kepada hati hamba Allah yang sudah terpaut dengan nikmat sujud di hadapan Allah. Karena memang jujur pemirsa, ibadah kita selama Ramadan dan di luar Ramadan itu sangat beda nuansanya. Kenapa beda? Karena ada memang edukasi yang terjadi ketika kita berpuasa, di mana Nabi sampaikan bahwa menjadi pelajaran kita juga sore hari ini, kan min saimun, begitu banyak orang yang berpuasa, akan tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa min syami dari puasanya, illa kecuali al-ju', hanya rasa lapar, wal atas, juga hanya rasa haus. Muncul pertanyaan, apakah semua orang yang berpuasa itu terhindarkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini? Jawabannya, dalam riwayat yang lain Nabi jelaskan bahwa Hamzah yubtiruna saimun, ada 5 penyebab pahala puasa itu akan habis. Dan ini bisa menjawab gejala di masjid. Kenapa masjid kita ini di awal Ramadan itu penuh luar biasa. Dan seperti kondisi hari ini, sebentar insya Allah malam 24 kalau tidak salah Pak Ibe ya. Iya, Ustaz. Kalau di masjid apa Ibe, masih ramai ataukah masih begitu saja? Ya, sapnya sudah agak maju, Ustaz. Alhamdulillah, sapnya sudah agak maju, jemaahnya alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, hadisnya dari mereka yang berpuasa tetap ada hubungannya semua ini dengan kondisi jemaah kita. Yes. Di mana Nabi sampaikan bahwa tidak mendapatkan apapun melainkan hanya lapar dan haus. Dijawab dalam hadis tersebut, 5 orang yang pahala puasanya itu akan habis. Yang pertama adalah yang biasa kita sebut dalam bahasa Arabnya, dalam hadisnya, konteks hadisnya adalah al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Ya, kalau kita mau pakai bahasa hari-hari orang Sulawesi,
Iya, al-gosip. Kalau Pak Ibe tidak suka al-gosip. Kalau Pak Ibe ini pemirsa, dia suka al-jalan kote. Alhamdulillah. Itu saya sangat suka kalau buka, Ustaz. Masya Allah. Ada trendingnya itu, Ustaz, di Ramadan itu dia urutan pertama itu. Masya Allah. Iya, ini tidak main-main Pak Ibe. Benar. Survei membuktikan, katanya buka pertama peminat pemirsa al-jalan kote. Seharusnya al-gosip ini juga mesti kita hindari. Nah, ini juga menjadi bias sebenarnya. Betul, ibadah Ramadan ini kita semangat di awal, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa karena berkah pahala itu sebenarnya sudah tanda kutip boleh jadi hilang ketika di awal Ramadan itu kita berpuasa disebabkan faktor ini. Jadi mengajak kepada seluruh saudaraku, khususnya pemirsa Maros FM ini, hindari hal sepele yang kelihatannya sederhana tapi memang nikmat rasanya. Siapa sih yang bisa menghindar dari persoalan gosip ini? Kadang kita duduk bicara berdua, bahkan kejadian juga di masjid. Umumnya ustaznya ceramah di atas, Pak Ibe, alhamdulillah penceramah kedua ketiga juga di belakang, lebih ribut lagi. Masya Allah. Itu biasa saya tersenyum. Saya biasa bilang karena yang duduk di belakang itu kan ibu-ibu. Biasa saya bilang, ibu mau kita dengar ceramah atau mau tongi ceramah, Bu? Dia bilang, ibu deh ustazku mau yang ceramah, guys. Nah, kita akan sulit mendapatkan keberkahan Ramadan sehingga semangat berRamadan itu hanya ada di awal. Karena kita memaknai Ramadan ini kegembiraannya di awal, bukan memaknai Ramadan dengan kegembiraan satu bulan penuh dengan keberkahan itu. Nah, itu juga sebabnya kenapa malam keberkahan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu bukan diturunkan di awal, saudara pemirsa. Allah sengaja simpan di belakang karena Allah ingin menguji dulu 20 puasa, 20 malam tarwih. Siapa sebenarnya yang ingin bersungguh-sungguh mendapatkan edukasi pribadi sepanjang Ramadan ini. Yang kedua adalah faktor penyebab kenapa ini juga menjadi tren dan ada hubungannya semua dengan kondisi kita, di mana kita berpuasa tetapi puasa itu mungkin pahalanya sudah habis. Itu karena faktor an-namimah. Apa ini an-namimah? Dalam bahasa sederhananya, lain dicerita di tempat di rumahnya teman yang satu, lain tongi dibicara di rumahnya anggota tak yang satu. Alias kalau kita pakai bahasa lokal kita, mari bori bela. Pak Ibe tahu ya? Iya. Bari bela atau bari bela? Bori bela. Ini juga bahaya, saudara. Sebetulnya kelihatannya memang kita puasa, kita datang di masjid salat tarawih pertama, tapi kita tidak hindari sifat yang kedua ini, bori bela. Masya Allah, tabarakallah. Jujur saudara-saudaraku pemirsa Maros FM, salah satu sifat yang sangat dibenci oleh sesama manusia, tanpa terkecuali saya pun demikian, Pak Ibe pun demikian. Ketika kita punya teman, tapi teman itu memiliki sifat borik belak. Di depan kita manis, tapi di belakang istilahnya ia menusuk kita. Dan itu salah satu penyebab kita tidak mendapatkan keberkahan, apalagi edukasi sepanjang bulan Ramadan ini. 2. Iya. Sebelum lanjut yang ketiga, mungkin Pak Ibe akan menyapa kembali pemirsa. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Silakan pendengar Maros FM. Ya, sekali lagi ini kita lebih awal ya hadir untuk Anda. Jadi tema untuk Anda yang baru bergabung mungkin hari ini di Maros FM, itu tema di bincang-bincang Ramadan hari ini adalah edukasi Ramadan terhadap pribadi. Ya, dan tadi sudah panjang lebar Ustaz kita menjelaskan terkait tema kita hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan, silahkan ya
silahkan Anda melayangkan WhatsApp singkatnya di layanan WhatsApp kami di 0853 4199 7661. Sekali lagi di 0853 4199 7661. Ya, dan Ustaz, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita di sore hari ini, kita akan jeda dulu satu lagu untuk pendengar kita ya, pendengar. Refreshing sedikit Pak Ibe. Ya, refreshing. Oke, sembari kita menantikan juga mungkin kalau ada yang mau bertanya. Oke, tetap stay di 102,3 Maros FM di Bincang-Bincang Ramadan. Ya, 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Pendengar Maros FM dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda di 102,3 Maros FM. Masih dengan Bincang-Bincang Ramadan di sore hari ini bersama Ustazku ya, Ustaz Dr. Ansar Taufik MSI ya, yang jadi narasumber kita di hari ini terkait edukasi Ramadan terhadap pribadi. Ya, tadi sudah dipaparkan ya terkait edukasi terhadap Ramadan terhadap pribadi itu seperti apa dan apa saja yang bisa membuat puasa kita di Ramadan ini mungkin atau di Ramadan yang lalu-lalu itu cuma menjadi sia-sia belaka ya, karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu. Seperti yang sudah dijelaskan, sudah dua tadi, salah satunya diantaranya itu adalah algosipi. Apa ya? Algosipi. Yang satu apalagi Ustaz tadi? An-namimah. Mungkin ada lagi yang bisa menghapus ini pahala-pahala dosa selain dua faktor tadi. Ustaz, silakan dilanjutkan. Baik, pemirsa Maros FM, yang ketiga termasuk perbuatan yang akan membuat pahala puasa kita ini akan habis berdasarkan riwayat ini adalah al-kazibu. Yang pertama tadi adalah al-ghibah, yang kedua adalah an-namimah, yang ketiga adalah al-kazibu, berbohong ataukah berdusta. Perbuatan ini tentu kelihatannya juga menjadi hal sepele, tapi seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita ini dengan edukasi Ramadan untuk senantiasa jujur, tidak berbohong, baik itu berbohong pada diri sendiri, berbohong pada lingkup kecil di mana kita beraktivitas, dan secara luas lagi berbohong pada lingkup sosial yang lebih besar. Tentu agama mengajarkan kita dengan puasa ini menghindari semua itu. Sekali lagi, memang sangat banyak edukasi yang bisa kita dapat sepanjang bulan suci Ramadan ini. Kalau dari hari pertama sampai selesainya Ramadan kita mampu menahan mulut ini dari bergosip, menahan sifat-sifat an-namimah, lain dicerita di tempat satu, lain dicerita di tempat lain, kemudian mampu menahan diri ini dari berdusta, ayo coba kita lihat apa dampak positif yang kita dapatkan. Kan luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa, terkait dengan manfaat yang dikandung dari Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah untuk kita. Ini poin ketiga. Poin yang selanjutnya, yang keempat, adalah nadhara bisyahawat, melihat sesuatu namun bukan hanya sekedar melihat, tapi diikutkan dengan syahwat. Ini penyakit kami ini Mas Aji, Masya Allah. Mas Ibe, jujur, iya, sesama laki-laki yang bicara ini. betul. Mas Ibe, Iya, tidak suka tiba-tiba melihat sesuatu yang melahirkan syahwat. itu dia itu Ustaz, sebenarnya juga jadi tantangan, apalagi saat sekarang ini Ustaz. Masya Allah. Yang namanya HP itu, internet itu. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan Mila. Itu juga bagaimana sebenarnya Ustaz trik-triknya itu, apalagi di Ramadan ini untuk menghindari hal-hal yang begituan. Ya jujur saja ya, Mas Ibe. Iya. Nadhara bisyahawat ini penyakitnya laki-laki. Iya. Begitulah laki-laki. Jadi memang secara umum kita ini laki-laki, mohon maaf ini kaum laki-laki, penyakit kita ini umumnya ada di mata. Dan sepertinya memang sumber dosa yang paling banyak ini bagi kita kaum laki-laki ini ada di mata kita.
Iya, iya, iya. Beda dengan kaum Hawa. Mohon maaf lagi nih kaum Hawa. Iya. Kalau kaum Hawa ini sumber banyak dosanya juga bukan bersumber dari mata, tapi bersumber dari poin pertama, al-ghosib. Berarti mata turun ke mulut ya. Kalau kita ini mata turun ke bawah. Iya, iya, iya. Nah, iya. memang sulit dihindari hari ini, apalagi kita sudah bersentuhan dengan era teknologi, di mana sepertinya menjadi orang terasing di bumi ini kalau ia tidak mengenal yang namanya gadget. Betul, betul. Dan kalau ia berteman dengan gadget itu ya pasti sudah menjadi lumrah, dia juga akan masuk searching pada media sosial. Iya, iya. Nah, kita laki-laki mohon maaf, nggak apa-apa kita jadikan sampel untuk kebaikan kita ke depan bersama. Saya lah ambil contoh. Mungkin niatnya mau menelusuri hasil konten ceramah yang saya upload, baik itu di YouTube ataupun di Facebook. Tapi di saat mengupload sementara mencari, Masya Allah, biasa ada terkelebat ya. Dan jujur saja, sepertinya kita juga asik melihat. Iya, 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 iya. Di saat itu itulah laki-laki, begitu memang laki-laki. Tapi insya Allah dengan puasa ini mampu kita hindari. Amin. Ketika itu muncul, tadi ditanyakan oleh Mas Ibe, bagaimana trik kita menghindari itu semua? Puasa ini melarang kita melihat itu. Makanya ketika itu muncul, ya Allah ya Rabbi, puasa kak pelek, langsung tutup mata tak Pak Ibe, tutup baru baca Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Tapi di mana Ki Muhammad? Yang ada mungkin lazim astagfirullahalazim, tapi mata juga tetap melotot. Pemirsa, santai saja hidup ini, tetapi dengan edukasi Ramadan ini mengajarkan kita, ayo hindari itu karena itu bisa menghabiskan puasa. Kelihatannya diskusi kita santai Pak Iba ya. Santai sekali Ustaz. Tapi ini memang realitas di masyarakat kita. Apalagi ini sudah di akhir-akhir Ramadan Ustaz ini. Ya. Masya Allah. Kita tinggal menghitung hari ini, kita sampai di 1 Syawal nanti. Ntar malam sudah malam 24 insya Allah. Iya. Oke, dan itu tadi pendengar Maros FM ya, beberapa hal yang bisa. Masih ada satu. Oh, masih ada Ustaz. Masih ada. Silakan. Sekiranya ada pemirsa yang mau bertanya, kita tuntaskan. Yang kelima. Iya, silakan. Yang kelima ini adalah al-yaminu bil qazib. Iya. Artinya sederhana, memberikan kesaksian tapi kesaksian juga itu ternyata palsu, alias tidak benar. Nah, kelima ini dalam riwayat tersebut itu bisa membuat puasa kita menjadi puasa yang tidak bermakna. Puasa yang membuat kita betul Ramadan telah pergi namun hampa, tidak ada perubahan, tidak ada edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita. Maka inilah yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Dengan puasa ini, edukasi yang kita dapatkan luar biasa. Cara Allah mengatur skenario supaya kita menjadi lebih baik setelah Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya pendengar Maros FM. Ya, itu tadi beberapa hal yang pendengar sudah dengarkan bersama, hal-hal yang bisa membuat puasa kita jadinya kosong melompong ya, tidak ada isinya. Masya Allah. Oke, dan seyogyanya kita menghindari pendengar Maros FM, apalagi di sisa-sisa Ramadan ya, tinggal beberapa hari ini. Kalaupun mungkin kemarin masih ada yang keserempet ya hal-hal yang tadi yang sudah dijelaskan, ya mudah-mudahan ke depan Ustaz ya, amin, ini ya kita maksimalkan kualitas Ramadan kita Ustaz. Masih ada, tidak ada kata terlambat. Iya, betul supaya Ustaz, kita mendapatkan keberkahannya. Apalagi di akhir Ramadan ada apa namanya Lailatul Qadar Ustaz ya. Ada keberkahan malam khusus yang Allah turunkan. Betul. Iya. Oke, dan mungkin saya mau juga ini pendengar Maros FM Ustaz ini. Ini kan terkait tadi hal-hal yang bisa merusak atau menghapus segala amal puasa kita dengan hal-hal kecil sepele, tapi itu dampaknya luar biasa sebenarnya. Sebaliknya Ustaz, ini yang apa yang menjadi ciri orang yang sebenarnya sudah berhasil mengedukasi dirinya
di Ramadan ini apa yang menjadi tanda-tanda terhadap orang tersebut bahwa dia sebenarnya sudah berhasil. Betul. Itu mungkin ada tanda-tandanya, Ustaz. Oke. Iya. Ya, tentu setiap sesuatu kita akan bertanya apa tandanya bahwa kegiatan itu berhasil. Iya, betul. Kalau kita melaksanakan basar, ya tentu tanda bahwa berhasil, maka insya Allah kupon itu habis. Ya. Kalau kita lomba gerak jalan, tanda bahwa sukses, ya ditandai dengan juara 1 karena terpilih yang terbaik dari sekian banyak orang. Betul. Ramadan juga demikian, pemirsa, Mas Ibe, bahwa mereka yang sudah berada di bulan Ramadan ini, edukasi Ramadan sepanjang 1 bulan ini, mulai dari pagi sampai pagi, dilengkapi dengan rangkaian ibadah demi ibadah. Tentu ada nanti winernya, siapa yang juaranya. Juaranya dijawab oleh Allah dengan kewajiban berpuasa ini, sebagaimana redaksi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa winernya? La'allakum tattaqun. Kalian ataukah kita ini semakin bertakwa. Kira-kira apa ciri utama dan sederhana dari hikmah Ramadan ini? 1, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi yang bisa membuat pahala puasa ini akan habis, maka tentu di luar Ramadan kita sudah terbiasa menghindari 1, al-gosip. Ibu-ibu ya, dengar itu ibu ya. Kali itu Pak Ibu ya. Ada orang cerita dari istri Ustaz. Pergi beli sayur, 2 jam, la ilaha illallah. Padahal sayur jini. Siapa tahu jauh tahu tempatnya beli sayur. Alhamdulillah jauhnya hanya kurang lebih 200 meter. Tapi begitulah kalau ketemu. Biasa ya. Betul. Itu yang pertama, yang tentu membuat kita ini akan ada tanda bahwa dia akan menghindari hal-hal yang sudah diajarkan, dilarang oleh Allah sepanjang Ramadan. Kemudian hal lain yang sangat penting, yang kedua adalah ada perubahan sikap yang selalu menganggap bahwa Ramadan dulu ini kita dilarang untuk, contoh sederhana, berbohong. Ya, janganlah kita lakukan lagi, karena ternyata itu juga tidak bagus. Nadara bisyahawat, yang dulu Ramadan kita sangat wanti-wanti melihat sesuatu yang tidak pantas, contoh, janganlah dilanjutkan karena Ramadan telah mengajarkan kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka ini ciri khusus dan bisa juga menjadi tanda khusus orang yang berhasil dengan pembinaan atau edukasi Ramadan. Seorang pejabat setelah Ramadan tiba masuk kantor pertama, ya tidak malu menyapa bawahannya, assalamualaikum saudara, mohon maaf lahir dan batin. Itu kan berarti ada perubahan sikap menjadi orang yang lebih toleransi dan kesombongan itu tidak lebih ditonjolkan karena mentang-mentang kita pimpinan. Begitu juga sebaliknya bawahan, begitu melihat atasan, assalamualaikum Pak, mohon maaf lahir batin Pak, semoga kali ini saya akan lebih semangat bekerja Pak, apalagi kalau ditambahi reward Pak. Itu hal-hal umum saja. Tapi ternyata ada hal khusus Pak Ibu yang ingin digembleng dari Ramadan, jiwa sosial. Di penghujung kita ini bersama pemirsa Maros FM, ada jiwa sosial kita yang terketuk dengan Ramadan. Jiwa sosial yang mana yang dimaksud? Rasa iba dan kepedulian terhadap sesama. Itulah kenapa di penghujung Ramadan ini, adinda semua, saudaraku semua pemirsa Maros FM, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini ditujukan kepada mereka yang tidak mampu. Dalam hal ini utamanya fakir, miskin. Di antara golongan-golongan yang memang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba kembali kepada diri ini. Sebenarnya hal sepele yang ingin diajarkan Allah, tetapi sangat bermakna bagi orang yang berpikir. Saudara-saudara kita di luar sana, Pak Ibe dan semua pemirsa, jangankan bisa makan
1 kali dalam sehari. Jangankan bisa makan yang nikmat dalam sehari, mereka sekedar bisa memberikan makanan baik untuk diri dan anak-anaknya. Banyak di antara kita tak mampu, banyak di antara kita tidak bisa. Maka zakat fitrah ini juga menjadi insyaallah kewajiban yang bisa kita berikan untuk mereka. Itu bagi kita semua. Tapi yang lebih khusus lagi bagi mereka yang punya harta yang banyak, sudah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Siapa itu orang kaya, Pak Ibe? Banyak orang kaya tapi selalu menganggap dirinya tidak kaya. Kenapa? Tanda kutip. Iya. Orang kaya itu sebenarnya adalah mereka dengan kekayaannya bisa membagi kepada orang yang memang tidak mampu. Bukankah kekayaan ataukah harta itu hanya titipan? Menurut Mas Ibe, harta itu titipan ataukah milik pribadi, Pak Ibe? Titipan, Ustaz. Ya, titipan. Kalau kita tahu harta itu adalah titipan, maka melalui Maros FM ini mengajak kepada saudaraku, ayo kita keluarkan zakat di penghujung Ramadan ini. Bukan hanya zakat fitrah. Iya. Karena zakat fitrah itu saya, Pak Ibe, dengan orang yang berpenghasilan mungkin 10 juta, mungkin 20 juta, mungkin 30 juta, bahkan lebih, sama takarannya. Sama ji. Tapi yang dimaksud ini, poin lebih khusus lagi adalah zakat harta. Iya. Jangan hanya dihabiskan di zakat mall. Tahu zakat mall, Pak Ibe? Iyalah, sangat tahu. Apalagi saat sekarang ini, Ustaz, banyak yang salurkan zakat mallnya. Mungkin jemaah kita sebagian di sana menyalurkan zakat mallnya. Ya, itu juga kata jemaah, Ustaz, habis jemaah aku, Ustaz. Kemana? Dia bilang, pergi salurkan zakatnya. Saya bilang, di fakir miskin kan? Dia bilang, di zakat mall, Ustaz. Masya Allah. Zakat mall. Ayo saudara-saudaraku, ke panggilan jiwa sosial ini dengan harta yang kita miliki, ayo keluarkan zakatnya, karena memang itu adalah kewajiban kita. Ayo bawa ke Basnas, biar Basnas yang menyalurkan sesuai dengan peruntukan akidah yang sudah ditentukan. Kenapa mesti Basnas, Pak Ibe? Betul. Karena Basnas adalah lembaga yang telah disahkan dan menjadi lembaga resmi negara untuk mengatur, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah. Khususnya kita di Maros ada Basnas. Dan kebetulan Ustazku ini, Pak Ibe, Ustaz Ansar ini salah satu pimpinan Basnas. Dalam hal ini wakil ketua 1 yang membidani pengumpulan zakat. Betul. Mungkin saya tambah sedikit, Pak Ibe, sebelum berakhir, karena waktu saya lihat juga sudah mulai alarm kuning. Mengingatkan kewajiban kita kepada semua saudara-saudara. Boleh tidak saya curhat sedikit untuk semua yang mendengarkan, supaya terbuka hati kita. Tidak selamanya kita akan punya harta yang banyak, saudaraku. Pakailah sedikit jiwa di mana kita menjadi posisi mereka yang miskin. Jangankan bisa belikan pakaian mahal, membeli pakaian seadanya pun mereka tak sanggup. Inilah bulan dengan edukasi Ramadan, saudaraku. Kita keluarkan zakat. Harta itu titipan, dan jika kita tidak keluarkan sebagai zakat kewajiban kita, dia akan menjadi musuh yang nyata ketika nanti di padang mahsyar, insya Allah. Sedikit lagi mengingatkan, ataukah sekedar laporan informasi kepada kita semua. Di Basnas sejak beberapa hari kemarin, Pak Ibe, begitu banyak kasihan orang, kelihatan dari pakaian, postur tubuh dan mukanya yang sangat ingin dibantu. Kami terenyuh, kami tak mampu berbuat apa-apa. Seandainya kami tidak punya apa-apa di kantor, maka di tempat inilah kami mengajak semua saudaraku, pegawai, orang-orang yang diberikan kekayaan harta oleh Allah, ayo salurkan zakat sebelum Ramadan tiba, supaya hidup ini berkah, edukasi Ramadan semakin lebih baik di kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, sekarang waktu 55 menit bergeser dari jam 4 nih ini. Mungkin di penghujung acara kita ini Ustaz bisa kasih mungkin apalah kepada pendengar close statement atau apa terkait apa yang dibincangkan hari ini kepada pendengar Maros FM ya.
edukasi Ramadan terhadap pribadi ya untuk hari ini, karena waktu kita yang sangat terbatas. Ustaz. Sangat terbatas. Tafadhal. Baik, terima kasih Pak Ibe dan pemirsa Maros FM. Hal yang terpenting dalam hidup ini adalah mendapatkan sesuatu itu butuh usaha. Tapi jika sesuatu itu kita dapatkan, ikhlaskan pula supaya orang lain mendapatkan keberkahan dari kita. Apa maknanya kalimat ini? Maknanya dengan edukasi Ramadan ini Allah ajarkan semua aspek kehidupan ini, Allah ajarkan di bulan Ramadan. Berbohong jangan, berdusta apalagi, cerita di belakang orang juga tidak boleh. Untuk apa semua itu Allah berikan ketentuan yang disampaikan oleh Nabi? Ya tiada lain dan tiada bukan, supaya kita dengan gemblengan Ramadan ini menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih santun, menjadi manusia yang lebih peka terhadap orang lain, menjadi manusia yang sadar bahwa hidup ini bukan milik kita semata-mata. Ada orang lain di samping kiri kanan kita. Dengan harta yang Allah titipkan, Allah sampaikan, wa fi amwalihim haqqum lis-sa'ilin wal mahrum. Pada hartamu Pak Ibe, pada hartamu ustazku, pada hartamu para pejabat, pada hartamu wahai hartawan, pada hartamu wahai pedagang, ada haknya orang fakir dan miskin. Inilah bulan kita mengeluarkan supaya edukasi Ramadan bukan hanya ibadah yang ditingkatkan, maksud ibadahnya adalah ibadah tarwihnya, ibadah sholat lainnya, ibadah sholat fardu berjamaahnya, tetapi ibadah yang lebih khusus lagi ingin ditingkatkan dengan Ramadan adalah ibadah sosial. Itulah makna ayat yang sering kita baca, wa aqimus shalah. Apa lanjutannya Pak Iba? Wa atuz zakah. Bisa diulangi sama-sama Pak Iba? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dengan engkau mendirikan salat, itu berhubungan langsung dengan Allah. Wa atuz zakah maknanya tiada lain dan tiada bukan supaya hubungan sesama manusia. Itulah keberkahan dari edukasi Ramadan. Barakallah, subhanallah. Masyaallah, Ustazku ya. Luar biasa bincang-bincang kita di sore hari ini di Maros FM ya. Sayang sekali nih sebenarnya kita biar berapa jam ini Ustaz ya. Tapi apa daya karena kita dibatasi oleh waktu. Kita cuma dikasih 1 jam waktu di bincang-bincang Ramadan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Ustazku, amin, bisa kita lanjutkan kerjasama kita, bincang-bincang kita di Maros FM terkait hal yang lainnya. Dan pendengar Maros FM, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di sore hari ini di bincang-bincang Ramadan bersama narasumber kita Al Ustaz Dr. Ansar Taufik MSI yang biasa dipanggil Ustazku ya. Dengan tema edukasi Ramadan terhadap pribadi. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Ustazku di sore hari ini ada yang singgah dalam hati kita. Amin. Tentunya membuat pribadi kita lebih baik, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini tinggal menghitung hari. Kita maksimalkan Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Amin. Terima kasih sahabat yang sudah bertugas sore hari ini bersama Al Ustaz Dr. Ansar Taufik MSI, pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati damai kota